Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Bang, tanda plus tengah emang ada, tapi kalau digeser tetap belum ada, Bang. Oh, maksudnya seperti ini ya. Tanda plus tengahnya ada ya. Ada kan? Nah, kalau digeser ke sini, tulisan left-nya, nah tulisan left-nya belum ada gitu. Berarti kamu belum bisa left ya. Tanaman ini bukan sembarang tanaman. Ini adalah sebuah makanan hidup. Koki warung kaki lima ini merasa sangat terpukau melihat menu makanan ini. Tapi kemudian dia marah, merasa bahwa koki restoran mewah itu sengaja menyombongkan dirinya. Untuk kedua kalinya, ini mereka bertanding kembali di dapur restoran mewah. Lihat dia dong. Ya? Apanya kita nggak ketemu? Aku kira kamu makin kaya. Ternyata kamu makin miskin ya. Iya dong. Sekarang aku pakai mobil. Yang aku calon pak. Jadian sama mantan kesayangan. Bro, tak saya bukan sih kalau benar yang ini. Oke, ayo kita review dalamnya gimana. Bola. Jadi perjalanan kemarin menuju Jakarta dimulai dari stasiun Gambir. Buat yang belum pernah coba naik gerbong ini, kira-kira beginilah penampakan dalamnya. Nanti kalian akan dapat satu botol air mineral, terus dapat blindfolder kayak gini, sama dipinjemin selimut ini dibalikin, jangan dibawa pulang. Lanjut di sini ada kompartemen lengkap dengan kaca sama colokan, ada ring light juga, dan karena ini luxury sleeper, tentunya kursinya bisa reclining kayak gitu. Ngomongin entertainmentnya lumayan lah, cukup banyak pilihan filmnya. Oke, di sini juga ada tirai biar selama perjalanan gak silau, ada juga buat gantungan baju dan tempat sampah. Terus pas mulai boarding langsung ditawarin welcome drink kayak gini. Colokan USB-nya bekerja dengan baik. Baterai sih selama di charge naik ya, bukan turun. Kereta ini juga dilengkapi sama wifi, tapi kok agak lelet gitu ya. Oke, kita lihat bagian toiletnya. Menurutku sih ini proper banget ya, dengan kloset duduk, wastafel, terus ada fasilitas-fasilitas kayak gini juga. Ini sih termasuk bersih lah. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, kalau kalian pesen sleeper train ini, nanti kita akan dapat satu kali makan siang kayak gini. Kayaknya kurang ampuh ya kalau naik kereta api tapi nggak pesen nasi gorengnya. Nggak tahu kenapa nasi goreng kereta api itu legend banget sih menurut gua. Terus telurnya tetap sama dari zaman dulu ya nggak sih? Dadar nggak sih kalian? Oh iya, nggak cuma makan, kalian juga bakal ditawarin pilihan kopi atau teh secara gratis. Menurut opini pribadi
Dear, kalian punya akses buat tunggu di dalam lounge kayak gini. Jadi kalian tidak perlu khawatir keringetan atau make upnya luntur. Kemarin gue dapet tiket di harga 1.350.000. Menurut kalian mahal atau murah? Tapi menurut gue ini worth it sih. So, tertarik gak cobain naik taksaka? Bro, taksaka yang bikin Ariel aneh dan kebingungan lagi adalah Ariel itu yang jelas banget kalau perawakan mereka ini orang-orang dalam dek ini bukan kayak orang Indonesia, kayak orang Jepang gitu. Ariel melihatnya dari muka ada anak dia bisa ikut dalam rangkaian puncak haji selanjutnya. Ini dalam Ini beliau suami istri. Bali, Bali, Bali. Luar biasa. Telepon lah ke temennya orang luar selain dirinya dan kakeknya. Jadi benar-benar antisosial. Nah, menurut kakeknya yang tinggal sama dia itu sering banget ke perpustakaan dan itu bukan suatu hal yang aneh karena 10 bulanan nanti dari bulan Mei itu dia bakal mengikuti kayak ujian PNS gitulah. Jadi ya anak paling belajar doang gitu kan. Tapi yang enggak diketahui kakeknya adalah setiap dia kesana dia itu selalu minjem atau baca buku novel yang tentang pembunuhan. Pokoknya semua trik-trik kriminalitas lah pokoknya dia baca gitu berbulan-bulan. Tibalah nih tanggal 24 Mei 2023 dia pakai aplikasi di Korea Selatan. Intinya di aplikasi itu kalian bisa cari orang itu ngajarin entah anak kalian entah kalian sendiri. Jadi kita bisa kayak minta, oh kita mau belajar bahasa Inggris nih, cari gurunya di mana ya, private gitu, les. Nah kita bisa kayak request dicari guru ini yang bisa mengajarkan. Di sini dia pura-pura jadi orang tua yang pengen anaknya itu les bahasa Inggris. Dibutuhkan guru yang bisa mengajari anak SMP les Inggris. Dan akhirnya ada dong yang respon karena kan banyak yang cari uang di sana juga. Anak-anak muda tuh kayak banyak yang nyari uang lewat tutor ini. Nah ini kabarnya salah satu chatnya dengan si calon korban yang kita sebut dia si A. Ini bahasa Korea tapi aku udah translate. Nah langsung di sini nih, orang tua murid SMA mencari tutor di usia 20-an. Si calon korban ini respon, saya tidak bisa karena jauh dari tempat tinggal saya. Di sini dia balas, saya bekerja 2 pekerjaan, jadi saya akan mengirim anak saya ke rumah Anda. Jadi uruslah les untuk saya. Ya intinya dia bilang saya akan nganterin anak saya sendiri ke tempat. Jangan 11 ton 500, muatannya 35. Daya angkut minimal 50 ton baru keangkat. Kayaknya pagi ada dan subuh kedengar pagi. Nah setelah pagi itu saya kaget mengai ada orang bawa parang. Si orang itu bawa parang. Saya dari kejauhan liatin aja ada jarak 100 meter 50 meter. Saya dari kejauhan liatin
siang saya berani turun. Mas mau apa, kata saya bilang gitu. Enggak, cuma lihat aja sapi saya tuh nggak bisa lewat. Berarti terowongan itu tuh memang nggak ada airnya, biar kali tapi nggak ada airnya. Itu terowongan buat keluar masuknya kepala sapi makanya sebenarnya. Jadi jatuhnya itu di terowongan pas begitu gitu dilipat gitu dor gandengan. Itu yang ngelihat bilangnya, kalau yang ngelihat posisi mobil saya kan supir mati. Semua orang bilang gitu. Bahkan teman saya juga yang satu profesi, satu gerasi, satu PT, dia bilangnya Pak, itu bilang karena yang posisi mobilnya Pak ekstrem asli udah itu nggak di bos. Ya udah setelah kejadian saya hubungi kantor, kan di kantor kan yang terimanya kan bukan bos, pagi baru bos yang menerima gitu. Nah, terus si gembala tadi, si tukang angon tadi yang bawa pedang itu, kalau jiwa supir gini Bang, itu bos saya itu mobilnya kurang lebih 80-an. Jadi hampir setiap jam tuh lewat. Makan dari Jakarta kirim. Maksudnya mobil pulang dari Jakarta, yang dari Cirebon kirim. Itu aja. Jadi ya alhamdulillah, walaupun dari warga jauh, dari pemukiman jauh, tapi nasi, minum, rokok sampai nggak kemakan, sampai nggak kerokok. Itu di situ. Solidaritas supir bagus. Nah, terus malam yang kedua itu. Nah, sebelum malam itu di sebelah timur ada tangkal kapilayu, apa ya orang bilang kapilayu. Ada tangkal kapilayu besar, enggak kecil enggak. Saya tuh lihat mana ini pohon enak adem kalau buat tidur. Kata saya tuh ya. Jadi saya tempat yang biasa saya malam itu saya pindah posisi ke sebelah timur, kurang utara. Saya tidur di situ makanya. Itu waktu saya tidur memang mimpinya nggak enak mulai ada pengalaman semenjak tidur di bawah pohon kapilayu itu. Nah, sebelahnya pohon kapilayu itu sampai sekarang mungkin juga ada truk molen, nggak bisa diambil itu, supirnya mati semua. Nah, setelah saya tidur di situ kapilayu, saya tuh mimpi gak enak mimpinya. Ini ketemu saya tuh tidur di situ mimpinya ya, kalau boleh saya ceritakan itu dikelilingin kepala makanya. Situ merinding saya. Memang kenyataan. Nah, sore setelah maghrib itu baru mulai titik tanda-tanda saya digoda makhluk-makhluk seperti itu. Pertama setelah maghrib saya dipanggil makanya. Oh, sini dari dalam terowongan Bang. Dari dalam terowongan itu. Kesini. Sampai akhirnya dia setuju, oke, anterin aja gak apa-apa anaknya, dan akhirnya ketemu tanggal lah 26 Mei 2023. Dimana dia akan menganterin anaknya ini ke rumahnya si Mbak Tutor ini. Setelah berbagai conversation ini, akhirnya mereka setuju, dan di hari H dia membeli baju SMP anak Korea itu di sebuah tempat barang bekas. Ya nanti baju SMP-nya itu dia akan pakai di hari H untuk datang ke rumahnya si Mbak Tutor ini. Dan akhirnya hari H jadi, terus datanglah dia ke rumahnya. Dan benar, dia tinggal sendiri di sana. Gak ada orang lain. Kawasan itu ada di sekitar Bungchonggu, Busan. Dan di perkiraan waktu sekitar 17.30 sore, akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Dimana nggak cuma terjadi itu, tapi korban juga di beberapa bagian. Habis itu dia bingung dong, ini mau ditaruh di mana nih, ngilangin jejaknya gimana nih. Akhirnya dia balik ke rumahnya, tapi sebelum nyampe rumah dia sempat mampir ke sebuah toko, minimarket atau supermarket, membeli nih, dia bawa kantong gitu, kantong putih yang isinya katanya dia membeli sebuah kantong dan juga pembersih pakaian, entah itu deterjen atau pemutih. Dan dari rumahnya dia itu membawa koper kosong kayak gini nih, modelan koper kain gitu sih kalau gue lihat bentukannya ya. Dia bawa koper ini, ada videonya tapi mungkin gue nggak bisa tampilin di sini takutnya TikTok ini sensitif banget.
Jadi gue bakal taruh beberapa video CCTV yang ketangkep sama kamera itu di profil Instagram gue. Cek aja profil Instagramnya ada di TikTok. Kalau nggak mau ngecek juga nggak apa-apa, ini bukan promosi. Pokoknya nanti demi menyelamatkan pohon yang telah dinyatakan punah, kakak Prita ini tanpa rela pertaruhkan nyawa. Pohon keruing atau Dipterocarpus cinereus pernah dinyatakan punah di alam liar pada tahun 1998. Sejak tahun 2013, Prita Dream dan Susanella Sutirahman melakukan berbagai kegiatan eksplorasi dan koleksi sumber daya genetik pohon di sekitar langka dan terancam ke menggunakan teknik pengkabusan, walaupun dengan kekesalan tinggi bergerak. Kenapa sih baju operasi identik dengan warna hijau ataupun biru? Coba deh kalian bayangin kalau baju operasi itu warnanya merah. Pasti dokter akan mencobai banyak darah. Nah, kalau dokter terlalu lama melihat situasi yang penuh dengan darah, maka bisa menyebabkan halusinasi. Selain itu, terlalu lama melihat warna merah juga bisa membuat dokter menjadi kurang peka terhadap warna merah, sehingga dapat mengganggu jalannya operasi. Menurut Joanna, warna hijau ataupun biru dapat membedakan pandangan dokter dan juga tenaga medis dari warna merah. Melihat warna merah terlalu lama dapat membuat sinyal warna merah. Bro, kalau lu pernah dengar istilah palu gada, apa lu butuh, gua ada di sini nih tempatnya nih. Kalau anak Jaktim udah pasti nggak asing lagi tempat ini. Lokasi yang emang udah dari besok Jepang ya sampai ini. Dari mana ya? Rangkaian upacara Nyepi 2021, ini 2022, dan yang terakhir 2023. Nggak terasa hari raya Nyepi udah 2 kali lewat tanpa ayah. Tapi ya mau gimana lagi kan? Setiap kali aku buat video TikTok, ada aja yang komen, Kak ayahnya mana? Kak bapaknya kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Dan lain sebagainya. Jadi pada bulan April 2021, ayahku tuh jatuh dari motor, terus cedera kepala berat. Sempet koma kalau nggak salah 2 minggu di ICU, dan saat itu aku benar-benar stres banget. Apalagi waktu itu pandemi kan, mamaku dirumahkan dari pekerjaannya, aku juga dirumahkan, dan adik aku masih sekolah saat itu. Intinya sekarang aku menggantikan peran ayah aku sebagai tulang punggung keluarga, kerja untuk menghidupkan keluarga kecilku, membiayai sekolah adikku sampai kuliah nanti. Intinya kayak semangat gitu bos. Oh iya, sampai lupa, ini adalah acara ritual bercaru yang dilaksanakan sebelum hari raya Nyepi. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitar. Caru ini ditujukan kepada sang Buddha Raja atau Buddha Kala supaya mereka itu tidak mengganggu umat manusia. Siapa di waktu hari raya Nyepi, puasa, kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu telah hadir RUU Cipta Kerja yang namanya Omnibus Law, dan kita menolak Omnibus Law tersebut. Dan karena hari ini bukan suara saya sampaikan, saya adalah representasi dari masyarakat, representasi dari orang tua saya, maka dari itu saya sampaikan hari ini kepada pemangku kebijakan bahwasanya hari ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu tidak saudara? Tahu? Coba sini apa Omnibus Law apa? Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan saudara tidak tahu Omnibus Law. Saya menjawab ya Pak. Ya udah, sudah saya nggak tahu duduk. Saudara bersekolah ini karena Indonesia tidak mundur. Saudara punya profesor ini karena Indonesia maju. Di mana mundurnya? Di mana mundurnya? Indonesia hari ini kita bisa melihat kemunduran baik. Tanggal 23 November tahun 1981, Jakarta digemparkan oleh 13 potong gedung manusia di dalam kardus Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kasus tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Setiabudi 13. Kisah bermula saat 2 orang pekerja yang secara tak sengaja menemukan kardus di pinggir jalur lambat Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Dari kardus itu tercium bau busuk dan dikepung di banyak laut. Karena curiga, 2 orang pekerja tersebut mengadukan hal itu ke pihak polisian, namun tidak digubris. Tak berapa lama, seorang pemulung yang berusaha mengambil kardus mencurigakan itu tiba-tiba dikagetkan oleh temuan potongan kepala, tangan, kaki, dan organ tubuhnya. Polisi bertindak cepat dan segera melakukan otopsi yang dipimpin ahli forensik Dr. Idris. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban adalah pria berusia 18-21 tahun, berpostur tegak dan tangan. Wajah korban tidak begitu rusak. Sumber-sumber data forensik seperti sidik jari, telapak tangan, dan telapak kaki pun pelakunya pasti cukup. Karena dengan identitas korban akan dengan mudah terungkap. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, identitas korban tidak ditemukan. Dan tabis manapun tidak menunjukkan kecocokan. Yang lebih menyeramkannya lagi, dari hasil otopsi ditemukan fakta bahwa korban dipotong dengan sangat rapi dan detail. Dagingnya dipisahkan serapi mungkin, seperti memotong kambing. Apakah itu pesan dari korban untuk mengejek aparat bahwa korban yang dimudahkan identifikasi
kekasihnya tetap tidak mampu membuat mereka berdamping baik korban pembunuhan jadi ketahui motifnya. Pada akhirnya kasus diputuskan istri perpecahan yang saat tanggal 23 November tahun 1981. Nah teman-teman, ini ada labu kundur. Kalau di Jakarta namanya labu kundur, ya. Kalau bahasa Chinese-nya, bahasa Hokkien namanya tanquan. Kalau bahasa mengenai fitnahnya, apalagi mufti itu yang angkat orang Belanda ketika Ini tentang ada seorang oknum Habib, oknum saya katakan oknum yang mendegradasi keilmuan Mas Ari. Saya sebenarnya cinta kepada para habaib, menghormat kepada para habaib yang dianggap sebagai turunan Rasulullah, karena diajarkan oleh kiai-kiai saya, diajarkan oleh ulama-ulama NU, bahkan Hashim Asy'ari pun mengajarkan untuk menghormati. Ceritanya ini kejadiannya sekitar tahun 2000-an awal, ya. Ada seorang cowok yang namanya Arsya. Dia ini emang anak gunung, dulu ikut Mapala, dan di tahun itu tuh dia masih suka naik gunung. Ya. Umurnya si Arsya ini udah hampir 30-an, kayak 29 gitu. Nah, singkat cerita, si Arsya ini ditinggal kawin sama pacarnya. Karena alasannya tuh si Arsya ini masih suka berpetualang dengan kutip. Dan Arsya sakit hati karena dia ditinggal nikah sama pacarnya, jadi dia kayak mau healing gitu ke gunung. Nah dia mau naik gunung, itu Gunung Selamat. Lo tau Gunung Selamat itu ya? Gunung Selamat 3 Tengah. Nah dihubungin lah teman-temannya, ternyata teman-temannya nggak bisa ikut, dan menurut mereka pun cuaca lagi nggak bagus, makanya nggak ada yang berani. Nah sebenarnya si Arsya ini udah naik Gunung Selamat udah 3-4 kali lah. Dan karena lagi dalam keadaan patah hati ini, si Arsya tuh maksain buat naik gunung aja sendirian. Jadi sendirian dia naik. Dia mau jernihin pikiran lah, yang kayak gitu. Nekat lah si Arsya ini buat naik gunung. Singkat cerita, dia sampai sana tuh sekitar jam 2-an sampai kaki gunungnya. Di situ tuh emang sepi banget, benar-benar nggak ada yang lagi naik. Dan kata orang yang ada di sana tuh, kalau masnya mau nunggu ada barengan, ntar malam mas, kata gitu. Cuman kata Arsya kayak, oh enggak apa-apa mas, berani kok sendiri aja gitu kan. Nah gue tuh nggak tahu si Arsya ini naik lewat jalur yang mana, karena setahu gue ada beberapa jalur tuh kalau buat naik Gunung Selamat. Tapi yang pasti dia naiknya emang sunyi dan sepi banget boy, karena bener-bener dia sendiri doang tuh. Dan mungkin jalurnya emang jalur yang emang jarang orang lewatin kali, bisa jadi. Nah akhirnya dia jalan di tengah pendakian dia tuh, dari bawah sampai ke pos 1 dia keinget sedihnya dia ditinggal pacarnya, dadanya makin berat, dia kesel banget, kayak makin meluap gitu gue. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.